Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sekarang berada di bulan Desember. Kita berada di Minggu Advent yang kedua. Melalui kesempatan ini, mari kita belajar bersama dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah pencipta alam semesta ini. Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Kami membutuhkan firman-Mu saat ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan beroleh pengertian dari dalamnya. Kami menyambut wartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar kitab suci. Kita membaca dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul bacaan kita, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, tema khotbah kali ini, tunas Isai akan datang. Kita sekarang berada di Minggu Advent yang kedua. Kata Advent sesungguhnya diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Latin yang berarti kedatangan. Pertanyaan kita, kedatangan siapa? Ya, benar, kedatangan Yesus Kristus. Dia telah datang di bumi ini, dia lahir di Bethlehem. Nah, peristiwa kelahirannya di Bethlehem kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Dan sekarang kita sedang menanti kedatangannya kembali. Dia akan datang sebagai hakim dan raja. Nah, di minggu kedua Advent ini, mari kita belajar dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bagian Alkitab ini menarik untuk kita dalami di minggu Advent yang kedua ini. Mengapa? Sebab perikop ini berisi nubuat tentang kedatangan Sang Mesias yang oleh Yesaya disebut tunas Isai. Nah, penggunaan kata tunas itu menunjuk pada pengharapan. Kalau kita melihat ada pohon yang tumbang, kemudian dari pohon itu keluar tunas, itu berarti ada harapan. Pohon itu tidak akan mati, pohon itu akan tumbuh dan pada akhirnya berbuah. Jadi kata tunas di sini yang dalam bahasa Israel hoter
itu sesungguhnya menunjuk pada pengharapan. Nah, tunas itu bukan hanya bertumbuh disebut dalam ayat 1, tunas itu juga berbuah. Nah, ini adalah berita sukacita. Kalau seorang petani menanam tunas di kebun, kemudian tunas itu tumbuh dan pada akhirnya berbuah, ini tentu saja mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi si petani. Nah, demikian halnya kehadiran tunas Isai. Kegembiraan pasti akan dialami oleh umat Israel yang pada zaman Nabi Yesaya sedang mengalami kekalahan dan tekanan dari Raja Aram dan pasukannya. Pada zaman Raja Ahaz, berdasarkan kesaksian 2 Tawarik pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, banyak yang ditawan oleh Raja Aram, ya, banyak yang ditawan dan banyak yang dibawa ke Damsyik, dan dalam sehari Raja Aram dan pasukannya menewaskan 120.000 orang. Ini jumlah yang tidak sedikit, saudara sekalian. 120.000 orang itu ditewaskan atau dibunuh oleh Raja Aram dan pasukannya hanya dalam sehari. Dan ini menjadi berita duka cita bagi bangsa Israel. Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Bayangkan dalam satu hari ada 120 orang bangsa Israel yang dibunuh oleh tentara Aram. Nah, kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda kala itu goyah dan nyaris lenyap. Nah, pada titik inilah Nabi Yesaya tampil. Nabi yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi ini tampil menyampaikan berita tentang tunas Isai. Bangsa Israel tahu Isai adalah ayah dari Raja Daud. Nubuat tentang tunas Isai itu dipahami oleh bangsa Israel, itu menunjuk pada Mesias dari garis keturunan Daud. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-5 digambarkan tentang Mesias yang dijanjikan itu. Perhatikan ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Mesias digambarkan di sini. Yang pertama, roh Tuhan ada padanya. Itu berarti Mesias ini dituntun oleh roh Tuhan. Nabi Yesaya mengurai roh dari Tuhan itu, yaitu roh hikmat. Orang Israel menyebutnya ruah hokmah dan pengertian, atau dalam bahasa Israel disebut binah. Nah, hikmat selalu dihubungkan dengan ketepatan dalam mengambil keputusan dan bertindak benar dan adil. Jadi, seseorang yang dipenuhi oleh hikmat, dia dapat mengambil keputusan yang benar dan adil. Ini berarti Sang Mesias adalah hakim yang adil. Nah, dalam perjanjian baru hal ini menjadi jelas. Mesias yang dimaksud menunjuk pada Yesus Kristus. Kita dapat melihat keputusan yang diambilnya ketika dia dicobai. Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini adalah pertanyaan jebakan yang mematikan. Kalau Yesus menjawab boleh, maka ini melahirkan kebencian dari orang-orang yang sedang berjuang memerdekakan bangsa Israel. Kaum Selotis misalnya tidak suka membayar pajak kepada kaisar. Jadi kalau Yesus mengatakan boleh, ini sangat berbahaya bagi dirinya. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak boleh, ini juga menjadi pegangan bagi orang-orang kala itu untuk melaporkannya kepada kaisar bahwa Yesus tidak sejalan dengan kaisar atau Yesus membangkang, tidak mau membayar pajak kepada kaisar. Jadi jawaban boleh atau tidak boleh itu sangat berbahaya. Nah, di sini kita melihat hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Dia tidak menjawab boleh atau tidak, tetapi dia meminta mata uang itu dan dia bertanya, gambar dan tulisan siapa ini? Ketika mereka mengatakan itu adalah gambar dan tulisan kaisar, apa kata Yesus? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini adalah hikmat, saudara sekalian. Sebuah keputusan yang tepat. Dan Yesus
lolos dari jebakan orang-orang yang mau menjatuhkannya kala itu. Nah, karena itu saudara sekalian, jika kita ingin menjalani kehidupan ini selalu dapat mengambil keputusan yang benar, penting sekali bagi kita untuk meminta hikmat Tuhan. Kemudian roh yang berikut adalah roh nasihat atau ruah esah dalam bahasa Ibrani-nya, ya, roh nasihat, dan roh keperkasaan atau burah dalam bahasa Ibrani-nya. Roh nasihat itu adalah pengajaran-pengajaran yang tepat. Dan kalau kita membaca kitab Injil, kita menemukan ada banyak pengajaran-pengajaran Yesus yang benar-benar tepat disampaikan kepada orang-orang kala itu. Apalagi khotbah di bukit yang dicatat di dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Ini menggambarkan tentang roh nasihat, di mana Yesus mengajar orang banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Sedangkan roh keperkasaan di sini itu menunjuk pada kekuatan yang dimiliki oleh Yesus, kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi kekuatan Yesus bukan kekuatan secara politis. Kekuatannya itu kekuatan dalam kelembutan dan kerendahan hati. Dalam kitab Injil kita membaca bagaimana Yesus naik keledai. Biasanya raja itu naik kuda, tetapi Yesus naik keledai ketika dia memasuki kota Yerusalem. Ini menggambarkan bahwa Yesus adalah raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati. Nah, kemudian roh yang berikut adalah roh pengenalan, atau dalam bahasa Ibrani-nya ruah da'at, dan takut akan Tuhan atau yirat Yahweh. Nah, roh pengenalan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan, ya, atau pengenalan akan Tuhan. Kita tahu bersama Yesus pada usia 12 tahun, dia bersoal jawab dengan pemuka-pemuka agama dan mereka takjub dengan jawaban ataupun pertanyaan yang dia berikan. Nah, di sini kita menyaksikan Yesus sebagai Sang Mesias benar-benar berpengetahuan. Kemudian takut akan Tuhan atau yirat Yahweh. Ini bisa kita saksikan ketika Yesus dicobai oleh iblis. Dalam Matius pasal 4 kita bisa membaca itu. Yesus dicobai oleh iblis dan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Ini menarik saudara sekalian. Untuk mengalahkan iblis, Yesus menggunakan firman Tuhan. Jawaban Yesus selalu adalah firman Tuhan. Nah, itulah sebenarnya sikap takut akan Tuhan. Dia menggunakan firman Tuhan. Setiap hari dari mulutnya yang keluar adalah firman Tuhan. Dalam mengalahkan kuasa si jahat, dia mengandalkan kuasa firman Tuhan. Jadi gambaran tentang Mesias di sini, yang pertama adalah Mesias itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yang kedua, Mesias itu menghakimi dengan adil. Itu bisa kita baca pada ayat yang keempat. Dia menghakimi dengan adil. Banyak orang pada zaman Yesus datang membawa seorang perempuan pesina dan mereka mau melempar dia dengan batu. Tetapi Yesus mengambil keputusan yang benar ketika dia berkata, siapa yang tidak berdosa, dialah yang harus melempar perempuan ini dengan batu. Dan tidak ada seorang pun yang berani melempar perempuan yang bersinar itu dengan batu. Jadi keputusan yang diambil Yesus adalah keputusan yang benar. Dia benar-benar hakim yang adil. Perempuan ini dibebaskan oleh Yesus, tetapi dengan catatan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian Yesus ini membela orang yang tertindas. Kita tahu bersama salah satu muridnya adalah pemungut cukai. Matius atau Lewi adalah pemungut cukai. Pemungut cukai di zaman itu benar-benar tertindas secara batinnya. Mengapa? Karena pekerjaannya itu mereka dibenci oleh orang Israel. Sebab uang yang mereka kumpulkan itu dibawa, disetor kepada pemerintah Romawi yang saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Karena itu pemungut cukai dibenci oleh orang Israel. Tetapi Yesus di sini membela pemungut cukai. Yesus bahkan datang menumpang di rumah seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus.
Yang ketiga, ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, ya. Kalau kita membaca Matius pasal 23, Yesus mengucapkan kalimat celakalah, celakalah, celakalah. Ya. Ini adalah sebuah kata-kata yang keras, kata-kata yang tegas ketika Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang tampak begitu saleh, tetapi sebenarnya mereka penuh dengan kemunafikan. Yang keempat, tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, ya. Tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Mesias seperti itu. Waktu Yesus di Taman Getsemani, ya, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa kepada Bapa surgawi. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi Yesus benar-benar tunduk pada kehendak Bapa di surga. Dan ketika dia disalib, dia mengucapkan doa ini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Dia mendoakan orang-orang yang melukainya. Dia mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Itulah Mesias, itulah Yesus Kristus. Dia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan yang digambarkan oleh Yesaya di sini seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Selanjutnya, kalau kita membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-9, di sini dia gambarkan tentang dunia yang penuh dengan damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, binatang buas bersahabat dengan manusia. Binatang buas bersahabat dengan binatang-binatang yang seharusnya dimangsanya. Itulah gambaran tentang kerajaan Mesias, kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi kedatangan Yesus Kristus pertama kali ke dunia ini sesungguhnya adalah membawa damai sejahtera. Dia mendamaikan Allah dan manusia. Dia mendamaikan kita semua agar kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Selanjutnya pada ayat yang ke-10 ini menggambarkan tentang kemenangan, di mana Taruk berdiri sebagai panci. Mesias ini akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya menjadi mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengar ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat 4 hal penting di sini. Yang pertama, berita tentang tunas Isai sesungguhnya merupakan berita pengharapan bagi umat yang sedang mengalami penderitaan. Dari garis keturunan Isai akan datang seorang penyelamat, akan datang seorang Mesias. Nah, di dalam perjanjian baru menjadi jelas bagi kita, siapakah Mesias itu? Mesias itu adalah Yesus Kristus. Dia datang memberikan harapan kepada manusia yang menderita karena dosa. Mesias datang sebagai pribadi yang memberikan harapan kepada orang-orang yang merindukan keselamatan. Nah, karena Yesus Tuhan kita adalah pribadi yang memberikan harapan kepada kita, maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk bertumbuh sebagai pribadi yang selalu memberikan harapan kepada dunia kita yang sedang dilanda oleh berbagai krisis. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini menginspirasi seorang perempuan yang bernama Bunda Teresa. Dia melayani di Calcutta, India, dan dia memberikan harapan kepada orang-orang kusta sehingga mereka berpengharapan dan mereka dipulihkan dari penyakit mereka. Kita sekarang tinggal di planet bumi ini, planet yang seringkali mengalami krisis ekonomi, krisis moneter, krisis kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, di dunia yang seperti inilah, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan yang hidup, memberikan harapan kepada dunia yang ketiadaan harapan. Yang kedua, kesenangannya atau hobinya adalah takut akan Tuhan. Ya, Mesias memiliki kesenangan atau memiliki hobi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menjalani kehidupan yang selalu menghormati Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya. Di minggu Advent yang kedua ini,
mari kita berbenah diri, kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita telah mentaati perintah-perintah Tuhan? Perintah Yesus yang paling utama adalah hidup dalam kasih. Nah, sebelum kita merayakan Natal Yesus Kristus, bagaimana relasi kita dengan sesama? Sebelum kita merayakan Natal Yesus Kristus, mari kita berbenah diri, kita jalani kehidupan yang takut akan Tuhan, kita taati hukum-hukumnya, kita hidup di dalam kasih. Yang ketiga, Mesias itu membawa damai sejahtera. Sebelum kita merayakan Natal Yesus Kristus, mari kita ciptakan damai sejahtera di lingkungan keluarga kita, damai sejahtera dengan tetangga, damai sejahtera dalam lingkungan jemaat, damai sejahtera dalam lingkungan bermasyarakat. Mari kita bahu-membahu bertumbuh sebagai pribadi yang selalu menghadirkan damai sejahtera. Jika ada kesalahan, jika ada kekhilafan, jika ada hal yang melukai batin kita, mari kita saling memaafkan satu sama lain, sehingga damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidup kita. Yang keempat, Mesias datang membawa kemenangan bagi kita. Dosa yang selama ini membelenggu kita dikalahkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah Mesias yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya. Mari kita beriman sungguh-sungguh kepadanya. Kita andalkan kuasanya. Kita bersekutu di dalam Dia, agar kita beroleh kemenangan-kemenangan di dalam hidup ini. Agar kita tidak dikalahkan oleh kuasa dosa, tetapi kita selalu bertumbuh dalam kemenangan bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Selamat menyongsong Natal Yesus Kristus. Selamat menghayati masa raya Advent ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.